Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ta'ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita di akhir kelas daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang sahabah dan hal-hal yang berkaitan tentang sahabah, sekarang kita akan masuk tentang tobakoh, generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. Generasi apa? Tabi'in. Tabi'in adalah, kalau sahabat adalah orang yang melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tabi'in adalah orang yang melihat sahabat. Cuma bezanya, syarat untuk menjadi tabi'in sedikit lebih ketat daripada syarat menjadi sahabat. Karena sahabat cukup seseorang untuk melihat Rasul, atau Rasul melihat dia sekejap saja, sudah dikatakan itu adalah sahabat. Akan tetapi di dalam tabi'in dia sedikit lebih ketat, lebih susah. Di antaranya harus ada semacam mulazamah kepada sahabat dan akad ilmu, baru dikatakan dia itu menjadi tabi'in. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walladzina taba'uhum bi ihsanin, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan catatan bi ihsan, dengan baik. Adapun yang tak mengikuti sahabat atau yang mengikuti dengan yang tak baik, mungkin itu dikatakan bukan tabi'in. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini ila an qala at-tabi'un. At-tabi'i huwa man laqiya sahabiyan mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal Islam. Hatta definisinya pun sedikit-sedikit mirip dengan para sahabat, yaitu orang yang laqiya, bertemu dengan sahabat dalam keadaan dia beriman kepada Nabi, bukan beriman kepada sahabat, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan dia beriman. Kenapa di dalam tabi'in itu syaratnya harus dia itu sedikit lama, atau mungkin ambil ilmu kah, mulazamah sedikit lama dengan para sahabat? Karena yang namanya cahayanya sahabat tak sekuat cahayanya Rasul. Waqad zakkal Qur'anu at-tabi'ina bi'tibari majmu'ihim. Dan sudah tengok ya, Al-Qur'an zakka ini maknanya mensucikan sahabat, mensucikan tabi'in, tapi bukan setiap orang daripada tabi'in, tapi majmu' ini apa ya? Jumlah akumulasi terakhir, itu namanya majmu'. Jadi ada 10 orang atau 10 student, satu student nilainya paling maksimal 10 ya. Satu nilainya 9, yang kedua 7, yang ketiga 9, 8, 7, 4, 9. Walaupun mungkin ada 2 atau 3 yang nilainya teruk, cuma kalau digabung nanti semuanya menjadi 8. Apa di dalam Malaysia namanya? Kalau Indonesia ngomongnya ini rata-rata. Apa namanya? Average-nya. Hah? Purate ya, aywa. Allah tengok tabi'i daripada puratenya. Jadi mungkin ada beberapa tabi'i, Tuan Azmi, yang tak oke. Aywa. Di sahabat hal ini tidak ada. Allah tengok sahabat itu, Allah tuh di dalam ahli sunnah, mereka mengatakan bahwasanya sahabat ini secara purata oke, secara individu oke, tapi ini tak macam itu. Secara purata oke. Kalau kita mungkin secara purata tak oke. Secara purata tak oke, apalagi secara individual. Secara individual yang oke mungkin 1 atau 2 saja ya, oke. Waqad zakkal Qur'anu at-tabi'ina bi'tibari majmu'ihim. Al-Qur'an mensucikan atau memuji tabi'in dari perspektif purata mereka. Fi qaulihi ta'ala wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Dan ini walladzina tabauhum, orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan.
radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wa syahidati sunnah lahum min qawlihi khairukum qarni tsummal ladzina yalunakum tsummal ladzina yalunahum. Adapun di dalam sunnah ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya tabi'i itu oke. Di antaranya adalah hadis khairukum qarni, yang paling baik, bagus adalah korni, zamanku, kemudian zaman setelahku. Maknanya zaman tabi'in pun juga dianggap baik, cuma tidak sebaik zamannya sahabat. Karena itu kan, sahabat ini secara individual dan purata oke. Tabi'i ini ada beberapa tabi'i yang tak oke. Karena pada zamannya tabi'i ini sudah mulai banyak pemalsu-pemalsu hadis yang cakap makan terong itu oke. Ini mungkin ada yang suka satai, suka kebab, mungkin dia akan buat hadis palsu tentang kebab. Mungkin suka keripik, akan cakap pasal keripik. Itu sudah mulai ada di dalam zaman tabi'in, sudah mulai ada. Karena itu kan tak semua tabi'in itu oke, tapi semua sahabat confirm pasti oke, secara individu atau secara purata. Tabi'in tak macam itu. Wa qauluhu tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Alangkah bagusnya dan bahagianya, beruntungnya orang yang melihatku dan melihat yang melihatku. Sof tengok. Subhanallah, sof dulu ketika di Tarim itu ada namanya ziaratun Nabi Lahud. Ziarah Nabi Lahud itu biasanya yang memimpin ziarah itu zaman dahulu, zaman sekarang itu biasanya Habib Umar bin Hafid memimpin ziarah-ziarah yang paling besar. Zaman dahulu yang memimpin itu terpulang kepada Habib siapa yang paling tua, yang paling berilmu. Pada zamannya itu, sampai pada zaman yang memimpin ziarah itu Habib Aitrus bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Ghurfah, yakni murid daripada Sahib Matlabul Iqad yang saya sekarang buat daurah itu, Sayyid Abdullah bin Husain al-Fiqih. Beliau adalah Musnidul Hadramut. Ketika beliau berceramah, beliau tengok ke gunung. Engkau tengok gunung itu, sudah berapa orang tengok gunung itu? Sof tengok. Jadi Anda itu tengok di sesuatu yang ditengok oleh orang-orang soleh. Sof tengok. Banyak sekali para ulama tasawuf, para ulama-ulama yang qulubuhum shafiyah, yang ketika datang ke Mekah atau ke Madinah, mereka nak tengok-tengok asar-asarnya yang ada di Madinah dan Mekah. Kenapa? Karena Nabi pernah tengok mereka. Yakni minimum kita tidak pernah tengok Nabi, tapi kita pernah tengok benda yang ditengok Nabi. So, kurang mulia apa kita punya? Kita punya mata. So, tuba liman ro'ani wa ro'aman ro'ani. Tapi karena benda-benda itu tidak bisa melihat Nabi, karena itu kita tidak menjadi tabi'in. Coba mereka boleh melihat Nabi, mungkin kita boleh menjadi tabi'in. Tuba, alangkah bahagianya barang siapa yang melihatku dan melihat orang yang melihatku. Tidak mungkin Rasul mengatakan yang melihat orang yang melihatku itu bahagia, kecuali orang yang melihat kecuali mereka itu juga bahagia. Yang melihatku itu bahagia, dan yang melihat dan melihatku juga bahagia. Wa adadu tabi'ina yafukul hasra wahum tabaqatun, dan berapa jumlah tabi'in? Wah, itu terlampau banyak. Jumlah sahabat saja banyak sangat, sampai dikatakan tidak ada yang bisa untuk menyebutkan berapa jumlah sahabat. Cuma ada beberapa kitab, namanya Usudul Ghabah, terus Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Semuanya itu adalah kitab-kitab tentang sahabat. Tabi'i pun, selama sahabat itu tidak ada yang tahu berapa jumlahnya karena terlampau banyak, otomatis jumlah tabi'in juga lebih banyak. Dan katanya wahum tobaqatun, mereka itu tobaqat. Ada banyak sekali generasi, sampai 15 generasi. Waqad ittafaqa a'immatul Islam anna akhira asri tabi'in hum hududu sanah khamsin wa mi'ah. Kira-kira akhir zaman tabi'in itu tahun 150 Hijriah. Kalau akhir tahun sahabat itu kira-kira tahun 100 Hijriah. Karena ada Rasul sudah macam mengatakan, yakni pernah di dalam sebuah hadis mengatakan
setelah 100 tahun tidak akan ada yang tersisa daripada kalian. Banyak yang mengatakan itu adalah kiamat, maknanya 100 tahun lagi kiamat macam itu, maknanya zaman sahabat itu habis. Betul. 100 Hijri kira-kira itu Abu Tufail Amir ibn Wasilah meninggal. 50 tahun setelah itu zamannya tabi'i habis, dan 150 itu adalah tahun di mana Imam Syafi'i itu lahir. Karena itu Imam Syafi'i itu daripada kira-kira kalau tabi'in ya tabi'in macam itu. Berbeda dengan zamannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu confirm Imam Abu Hanifah itu tabi'in. Karena Imam Abu Hanifah sempat bertemu dengan 6 daripada sahabat. Anna akhira asri tabi'in huwa hudud sanah khamsina wa mi'ah minal hijrah wa anna sanata ishrin wa mi'aten akhiru asri atba'id akhir asr atba'id tabi'in. Dan kira-kira tahun 220 itu adalah tahunnya siapa? Atba'ud tabi'in. Yakni kira-kira Imam Syafi'i itu termasuk daripada tabi'in. Wa qad ikhtalafu afdalut tabi'in. Oke, sekarang siapa yang paling afdol daripada tabi'in? Kalau di dalam sahabat kan settle in the ahli sunnah. Yang paling afdol adalah arba'u khilafah wa tartibuhum fil fadli ka tartibihim fil khilafah. Maknanya yang paling afdol Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Cuma ada khilaf mana yang lebih afdol, Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman. Para ulama mengatakan tetap yang paling afdol adalah Sayyidina Utsman, walaupun ahadits yang ada yang turun, yang maksudnya yang menjelaskan tentang kefadilahan Sayyidina Ali lebih banyak daripada Sayyidina Utsman. Akan tetapi al-khususiyah la taqtadil afdoliyah. Sebagian orang mengatakan bahwasanya terus Sayyidina Muawiyah macam mana? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan Sayyidina Muawiyah sahabiyun jalil, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidina Ali. Muawiyah daripada sigharu sahabah, berbeda dengan Sayyidina Ali min kibaris sahabah, tapi mereka tetap jauh lebih afdol daripada kita. Mereka itu tetap sahabat. Wa nataraddu anhum, walaupun kita mengatakan bahwasanya ketika gaduh antara dua orang ini, para ulama ahli sunnah mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali yang benar, Sayyidina Muawiyah yang salah. Wah, khalas, kita kena move on. Jadikan masalah ini adalah masalah histori. Jangan sampai kita itu terus tidak bisa move on dan terus kejadian masa lalu itu terus kita bawa-bawa sampai sekarang, seperti apa yang terjadi yang dilakukan oleh Syiah. Ayo. Dan tidak ada makna Anda nak membandingkan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, tak ada makna, tak boleh dibandingkan itu. Karena kenapa? Sayyidina Ali khalifah, dan di tangan Sayyidina Muawiyah khilafah itu dirubah menjadi kerajaan, muluk. Jadi muluk. Ya, ini hadhihi kisah histori. Mungkin para habaib tidak terlampau senang untuk membahas masalah ini, ya. Tidak terlampau senang membahas masalah ini. Dan setiap ada disebutkan sahabi Muawiyah bin Abi Sufyan, pasti para habaib mengatakan radhiyallahu taala anhu. Karena yang tidak taradhu ala sahabah biasanya itu dituduh dia itu apa sih? Syiah. Afdalut tabi'in. Oke, afdalut tabi'in siapa? Afdalut tabi'in banyak sekali akwal. Wa qad ikhtalafu fi afdalit tabi'in man huwa ala aqwalin. Al-awwal annahu Sa'id ibnul Musayyib wa huwa qaulu ahlil Madinah. Yakni Sa'id ibnul Musayyib dengan kasr, ya. Jangan Sa'id ibnul Musayyab dengan fathah. Nanti Anda akan mendapatkan didoakan. Katanya dia tak suka dikatakan Sa'id ibnul Musayyab. Yang benar itu Sa'id ibnul Musayyib. Barang siapa yang menfathahkan ya saya doakan ditinggalkan oleh Allah. Dibilang sayyabuni, sayyabahumullah, yakni tarakuni, yakni saya ini Sa'id ibnul Musayyib, bukan Musayyib.
bukan Musayyab, dan beliau adalah menantu daripada Abu Hurairah. Dan ini salah satu afdhalut tabi'in. Dan kalau hadis mursal dhaif indah Syafi'iyah, kecuali mursalnya ini Sa'id bin Musayyib ini. Karena kalau dia meriwayatkan hadis mursal, biasanya itu adalah dari Abi Hurairah, ayahnya. Ayah mertuanya. Wa huwa qaulu ahlil Madinah. Dan tsani Hasan Al-Basri. Wa huwa qaulu ahlil Basrah. Diriwayatkan Hasan Al-Basri ini, ma'ruf ya siapa Hasan Al-Basri ini, faqihu Basrah, yakni ulama ul Basrah. Diriwayatkan pada masih kecil beliau itu pernah menangis, dan Sayyidah Aisyah ini lewat dalam keadaan Hasan Al-Basri ini menangis, tak ada yang beri susu. Akhirnya Sayyidah Aisyah menyusui siapa? Hasan Al-Basri sampai diam. Katanya beliau menjadi ulama seperti ini berkah daripada air susunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena di dalam tubuh Sayyidah Aisyah ada bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Hasan huwa ibnu Abil Hasan Yasari Al-Basri al-Imam al-Masyhur al-Mujma' ala jalalatihi fi kulli fan. Ma'ruf, siapa yang tak tahu Hasan Al-Basri, yakni al-alim ar-rafi al-faqih al-thiqah al-ma'mun al-abid an-nasik, yakni al-alim al-thiqah al-ma'mun, semuanya sifatnya ada. Dan beliau adalah guru daripada Wasil bin Atha. Dan di dalam halakohnya Hasan Al-Basri inilah muncul Mu'tazilah. Muncul apa? Mu'tazilah. Wasil bin Atha pencetus Mu'tazilah, awal pencetus Mu'tazilah, Syekhul Mu'tazilah itu adalah murid daripada Hasan Al-Basri. Terus pasal gaduh dengan Hasan Al-Basri, dia tak nak lagi dengan Hasan Al-Basri, dia buat halakoh asing. Karena itu dia bilang i'tazala annal Wasil. Maknanya Wasil sudah mengasingkan diri daripada kita. Dari situ dinamakan apa? Mu'tazilah. Mata sanata ashrin wa mi'ah wa qad qarabat tis'in. Umurnya 90 tahun. Meninggal tahun berapa? 110 Hijriyah. 110 Hijriyah. At-tsalis annahu Uwais al-Qarani. Ya, ini yang mu'tamad ala annahu afdhalut tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Wa huwa qaulu ahli Kufah. Kufah ini adalah kawannya Basrah. Nama tempat ya. Qala al-Iraqi, Zainuddin al-Iraqi, ini sahibul Alfiyah, muhaddis masyhur. Wa huwa shawab. Yang benar pendapatnya memang ini al-mu'tamad, bahwasanya afdhalut tabi'in huwa adalah Uwais al-Qarani. Kenapa kok dikatakan ini adalah pendapat yang benar? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya min hadisi Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairat tabi'in. Nas daripada Rasul bahwasanya tabi'in yang paling afdal adalah rajulun yuqalu lahu Uwais. Ma'ruf ya kisahnya Uwais itu macam mana. Sebenarnya dia tuh hidup di zamannya sahabat Uwais ini. Cuma nak jumpa dengan Rasul, oleh maknya tak boleh. Kalau engkau jumpa Rasul, engkau jumpa Muhammad, aku siapa yang akan urus aku? Dia tak jumpa Rasul dan urus emaknya. Urus emaknya. Akhirnya Rasulullah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada orang namanya Uwais al-Qarani. Cakap kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar wa Ali, kalau engkau jumpa dengan orang namanya Uwais al-Qarani, mintalah doa, confirm akan dikabulkan. Confirm akan dikabulkan. Dicari ketika khilafahnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar cari. Setiap haji dicari, hal fikum rajulun yuqalu lahu Uwais. Kan haji kan banyak kan orang-orang kan. Hal fikum rajulun yuqalu lahu Uwais. Adakah orang namanya Uwais? Tak ada. Tempat lain, hal fikum rajulun yuqalu lahu Uwais. Dan Rasul beri tanda, Apa tandanya? Dulu Uwais ini kena sopak. Sopak ini apa? Yang putih-putih tuh. Belang. Apa namanya di Malaysia? Putih-putih sini ya. Sopak. Sembuh kecuali di belakang sininya tersisa apa? 1 dirham. Untuk mengingatkan bahwasanya engkau dulu macam apa, sekarang macam apa. Disisakan sedikit sopaknya itu oleh Allah.
Ada tandanya, Suf. Uwais itu ada tandanya. Maknanya ini adalah Uwais. Terus macam itu. Hal fikum rajulun yuqalu lahu Uwais. Tak ada suatu saat zamannya Sayyidina Umar. Hal fikum rajulun yuqalu lahu Uwais. Ada satu, tapi dia bukan orang apalah, dia cuma penggembala kambing. Dulani alaihi. Dan Rasul menyebutkan sifatnya, Suf. Huwa kadza. Hal anta Uwais? Apakah emakmu dulu macam ini? Apakah dulu engkau kena penyakit sopak? Dan Allah disisakan apa? Satu dirham. Kenapa? Rasulullah sudah mengkhabarkan tentang engkau akan datang, Suf. Para ulama itu mengatakan bahwasanya di antara dalil Rasul SAW adalah Nabi, itu ikhbarnya bil mughayabat ini. Hal-hal semacam ini tak mungkin dengan ilmu, Suf. Akal tak mungkin. Ini hanya khusus daripada ikhbar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara dalil yang paling kuat tentang kenabian Rasul, malah bukan Al-Quran, akan tetapi orang yang yutabi hayatahu. Orang yang mengikuti bagaimana kehidupan Rasul akan sadar, ini bukan kehidupan orang biasa. Ya, ini kalau orang biasa ya macam saya, macam Anta. Mungkin sebagian orang main, apa itu namanya? Main game, main PUBG, main apa lagi? Dulu famous Pokemon. Mungkin Anda ke mall, tapi kok budak ini beza ya? Yakni ahwaluhu ajibah, Suf. Ahwaluhu ajibah. Imam Razi menjadikan ini adalah dalil yang paling kuat kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Al-hadis, Anda boleh tengok hadisnya tawil di dalam Sahih Muslim. Fahadal hadis qati'un lin niza. Katanya Imam Iraqi, hadis ini adalah qati' lin niza. Maknanya sudah dengan adanya hadis ini, khilaf-khilaf ini tak ada artinya sudah. Wa Uwais wa Ibnu Amir Al-Qarni bi fathi qafi wa ra al-Qarni, macam itu. Sayyidut tabi'in wa min auliya'illahi shadiqin az-zahid al-arif billah wa qad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Umar wa Aliyan. Rasulullah tahu, Suf, yang akan jumpa itu daripada kawanku hanya kau berdua, Suf. Umar wa Ali. Tak cakap pada Sayyidina Abu Bakar wala Sayyidina Utsman, tak cakap. Yang akan jumpa Uwais itu siapa? Engkau berdua, Suf. Engkau berdua. Ini kalau bukan Nabi tak boleh buat macam ini. Nabi yang boleh buat macam ini. Umar wa Aliyan idza laqiyahu an yatluba minhu du'a wa dzakara Dzahabi fil Mizan. Dan Imam Dzahabi menyebutkan ini dalam Mizan. Dzahabi ini ahli sunnah tak terlampau suka di dalam akidah ya, karena beliau adalah muridnya Ibn Taimiyah, Dzahabi ini. Tapi fi akhir hayatuh syuwaya agak-agak i'tadal katsiran. Karena itu kalau tak silap Ibn Hajar Al-Asqalani atau Subuki tak silap, Subuki ketika cakap pasal Dzahabi ini, ketika hal-hal yang berkaitan tentang Asy'ariyah beliau tak amik. Karena tahu di dalam beberapa kelasnya memang di dalam hatinya Dzahabi ini tak suka dengan Asy'ariyah. Karena itu ta'athar dengan syekhnya siapa? Ibn Taimiyah. Tapi fi akhir hayatuh iltaqa bi ulama ikutsur summa agak-agak sikit oke lah di akhir hayatuh. Tak silap di umur 20 tahun tuh beliau mengarang risalah tentang itsbatul jismiyah wa masyabah, yakni annahu wujida qatilan fi sufufi aliyin karramallahu wajhahu fi waqati Siffin fi Safar sanata 37 Hijriyah. Dibilang meninggal di dalam barisan tentara Sayyidina Ali ketika melawan Sayyidina Muawiyah di dalam waqati Siffin, dalam perang namanya perang Siffin. Yang keempat adalah annahu Atha bin Abi Rabah al-Makki al-Qurashi wa huwa qaulu ahli Mekah. Yang keempat adalah pendapatnya ahli Mekah. Yang paling afdal adalah Atha bin Abi Rabah. Wa Atha imamu Makkah wa muftiha al-masyhur al-muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi. Siapa yang tak tahu Atha bin Abi Rabah? Mufti Mekah, yakni wa alimuha. Wa sayyidatun nisa minat tabi'in Hafsah bintu Sirin wa hiya thiqatun hujjah. Adapun sayyidatun nisa minat tabi'in siapa? Hafsah bintu Sirin, sayyidatu wa hiya thiqatun hujjah. Qala Iyas bin Muawiyah ma atraktu ahadan ufaddiluhu ala Hafsah. Ini adalah pujian-pujian ulama tentang Hafsah bintu Sirin. Katanya Iyas bin Muawiyah, aku tidak tengok satu orang pun lebih afdal daripada Hafsah. Wa qala Ibn Abi Dawud qara'atil Qur'an wa hiya ibnatu itsnatai asrata sanah.
Qiraat itu bukan membaca, Suf ya. Di dalam bahasa, biasanya kalau dalam sirah-sirah ulama, qiraatil Quran ay hafidot. Hafal Quran, bukan membaca Quran. Maknanya apa fadilah seseorang bisa membaca Quran umur 12 tahun. Budak-budak pun sudah bisa baca 12 tahun. Anta bisa baca Quran mungkin 8 tahun, 10 tahun. Ya ini tabiin 12 tahun. Ya ini saya lebih afdal, tak macam itu. Qiraatil Quran ay hafidhoha. Umurnya berapa? 12 tahun. Wa matat sanata mi'ah wa wahid wa hiya ibnatu sab'ina sanah. Umurnya 70 tahun ketika tahun 101 Hijriah. Wa Ummu Darda as-Sughra. Ummu Darda ini adalah istri daripada Abu Darda. Wasmuha Hujaimah. Wa hiya zauju Abi Darda allati talabat min zawjiha an takuna zawjan lahu fil akhirah. Ya ini istri yang setia, ya ini cakap ke suaminya, bagaimana aku boleh jadi istrimu di surga kelak? Katanya Abu Darda, boleh, tapi setelah aku mati, engkau tak boleh menikah lagi. Engkau tak boleh menikah lagi. Kalau nak jadi istriku di surga, benar. Abu Darda meninggal, dia tak menikah lagi. Padahal dipinang oleh Muawiyah, raja pada zamannya. Muawiyah, raja agung ini, presiden. Yang apa? Yang pinang. Engkau nak aku nikahi. Tak. Lebih baik aku menjadi istrinya Abu Darda di surga daripada aku menjadi istrimu di dunia. So, tengok. Ini, tengok perempuan macam ini susah lah. Kalau ada, saya pun nak satu lah macam ini. Susah nak cari macam mana. Wahia zauju Abi Darda alladhi talabat min zawjiha an takuna zawjan lahu fil akhirah fa usaha an la tatazawwaj ba'dahu fa khatabaha Muawiyah ba'da wafati zawjiha falam tarda. Dilamar dipinang oleh Muawiyah. Ketika itu siapa tak tahu Muawiyah. Amirul Mukminin, khalifah pada zamannya. Dipinang orang nomor satu dunia Islam. Tak ada falam tardo. Wa kanat minal abidat, ahli ibadah. Tufiyat ba'da sanati wahid wa thamanin hijriyah. Wa Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Sa'ad ibnu Zurarah al-Ansariyah al-Madaniyah. Alimah fadilah thiqah. Kala fi khutri Sayyidah Aisyah. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, ma baqiya ahadun a'lamu bi hadisi Aisyah min Amrah tufiyat sanata mi'ah wa thalathah. Dan Amrah binti Abdurrahman ini dulu macam apa ya? Anak kesayangan Sayyidah Aisyah, macamnya murid kesayangan lah. Yang khidmah ke Sayyidah Aisyah. Sufadahu wal khidmah. Khidmah itu bukan saya nak drive Habib, saya nak bawakan slipper Habib. Tak ada lah khidmah macam itu. Anta khidmah dengan Habib, anta bantu itu dan anta belajar. Bukan cuma bawa slipper. Habibnya mengajar, dia tak dengar, dia tidur. Tak payah khidmah lah, tak payah bawa slipper Habib. Engkau datang mengaji, ulama lebih senang. Saya nak drive Habib, saya nak ambil bekal Habib, datang kelasnya. Bukan drive keretanya. Tak akan dapat berkah itu. Saya nak belikan Habib, tak payah belikan. Hadir kelasnya. Dulu ada satu orang khidmah dengan Habib Saleh Masyatiri 2 tahun. Terus macam sholatnya itu macam kan sunnahnya kan ketika imam Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Jadi ini imam Allah, dia Allahu Akbar macam itu. Gosok marah, kau ini sudah 2 tahun dengan Habib Salim, kau tak ambil faedah yang benar kah? Khidmat dengan ulama bukan hanya Anda itu bersihkan tilamnya, bersihkan katilnya, bawa slipernya, bawa jubahnya, bawa kitabnya. Tak. Itu menurut saya pemahaman yang salah di dalam khidmah ulama. Khidmah ulama itu Anda bantu beliau dan juga hadir di kelasnya, yakni Anda bawa slipernya agar Anda kemana-mana dengan dia. Kelas dimanapun ada, Anda ada. Bukan kelasnya tidur, tak kelas Anda khidmat. Menurut saya itu pemahaman yang salah di dalam berkhidmah dengan habaib, dengan masyayikh. Dulu hafizahullah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ketika berjalan dengan para muridnya itu berjalan dalam jalan pasti tengok-tengok jalan, tengok
pohon, dibilang ini pohon ini tidak ditumbuhkan dengan cara syariat. Ini jalannya kurang benar. Rumah ini terlalu ame ini batilun syar'at, kena dihancurkan. Jadi kita itu berjalan daripada Ahqaf ke Rubat, agak beberapa jauh, mungkin 15 menit, kita mendapat faedah yang banyak. Itu namanya khidmah. Kita bawa slipenya Syekh Muhammad Al-Khatib, bawa kitabnya Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Khatib bisa dengan leluasa cakap kepada kita. Akhirnya, kita dapat pahala bawa slipe dan kita dapat ilmu. Dapat bawa slipe itu hanya sampingan sajalah. Tapi maksud inti daripada berkhidmat adalah bagaimana Anda bisa 24 jam atau lama bersama dengan masyayikh agar boleh ambil faedahnya. Karena itu Suf tengok, Amroh binti Abdurrahman ketika dia khidmat dengan Sayyidah Aisyah, apa jadinya? Katanya Umar bin Abdul Aziz, Khalifat Amirul Mukminin pada zamannya, tidak ada satu orang pun lebih faham tentang hadisnya Sayyidah Aisyah kecuali Amroh binti Abdurrahman. Kenapa? Karena dia berkhidmat. Ya ini faedah berkhidmat tuh macam ini. Dia tahu tentang ilmu-ilmunya Sayyidah Aisyah. Saya tak tahu apa-apa. Saya hanya bawa selipo aja. Saya hanya drive kereta aja. Alamak, kalau cuma drive kereta kita boleh sewa driver lah. Kalau cuma bawa sleeper saya pun juga boleh. Saya pun juga boleh bawa. Anta khidmat dengan saya, dekat dengan saya, ambil ilmu saya. Hada huwa haqiqatul khidmah yani. Al khidmah laisa khidmatun khidmatun lidin. Khidmatun lidin, wallahu a'lam. Al-fuqaha usaba'ah. Ini al-fuqaha usaba'ah minat tabi'in. Wa min sadati tabi'in al-fuqaha usaba'ah bil Hijazi wa hum. Ada sayyidut tabi'in, sadatut tabi'in, orang-orang pembesar tabi'in, namanya fuqaha usaba'ah. Wah, ini macam yang ada di Abadilatus Sab'ah ya, di dalam Matlabul Iqad. Tata macam tu ya, ini nama-nama je. Yakni ada di zaman tabi'in ada 7 orang ahli fikih terkenal. Siapa itu? Yang pertama adalah Sa'id ibnul Musayyib ibnul Hasan al-Qurashi al-Makhzuni. Ittafaqal ulama ala jalalatihi wa imamatihi wa taqaddumihi ala ahli asrihi fil ilm wal fadilah wa wujuhil khair. Semuanya ittafaq bahwasanya Sa'id bin Musayyib itu tak ada yang boleh challenge lah di dalam segala perspektif. Wa huwa ra'su ahlil Madinah fi dahrihi, kepala ulama Madinah. Bukan wali kota Madinah, kepala ulama Madinah. Al-muqaddam alaihim fil fatwa wa yuqalu lahu faqihul fuqaha. Kalau fatwa bertentangan, kena ambil fatwanya Sa'id ibnul Musayyib. Dan yuqalu lahu faqihul fuqaha, yakni kepala ahli fikih. Kepala ahli fikih. Tufiya sanata thalatha wa tis'in. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Tufiya sanata mi'ah wa sittah. Ini cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Kharijah bin Zaid bin Thabit Al-Ansari. yakni anaknya Zaid bin Thabit Syair al-Ma'ruf. Tufiya bil Madinah sanata mi'ah Hijriyah. Urwah bin Zubair bin Awam, anaknya Zubair bin Awam. Tufiya sanata arba wa tis'un. Yang kelima Sulaiman bin Yasar al-Hilali maula Maimunah. Tufiya sanata mi'ah wa tis'ah. Ini semuanya ayahnya sahabat, kecuali ini Sulaiman ini. Ayahnya bukan sahabat kalau tak silap. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Tufiya sanata tis'awa tis'in. As-sabi mukhtalafun fihi kila Salim bin Abdullah bin Umar. Salim ini biasanya Salim maula Ibn Umar Ibnul Khattab. Tufiya sanata mi'ah wa sittah bil Madinah. Wakila Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Tufiya sanata arba wa tis'in bil Madinah. Ada yang mengatakan Abu Salamah. Wakila Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham kana yuqallahu rahibu Quraisy likathrati sholatihi. Bilang Abu Bakar bin Abdurrahman ini dikatakan pendetanya Quraisy karena terlampau banyak sholat. Tufiya bil Madinah sanata arba wa tis'in. Wahaula apa nih? Sanatul fuqaha. Tak tahu saya sanatul fuqaha ini apa. Wahaula'il a'immah kulluhum min abna'i sahabah illa Sulaiman. Sulaiman yang berlima itu, Sulaiman bin Yasar. Illa Sulaiman fa abuhu Yasar la suhbata lahu. Bukan sahabat. Wa Muhammad bin Abi Bakar wa Abdullah bin Utbah wa Abdurrahman bin Haris min sigharihim, yakni min sigari tabi'i, yakni bukan min sigharihim min sigari sahabah. Yakni Muhammad bin Abu Bakar
anaknya Sayyidina Abu Bakar, wa Abdullah bin Utbah min sigorit tabi'in. Yakni ada min kibarit tabi'in atau min sigorit, ada min kibaris sahabah atau min kibaris sahabah. Dan hadza imma min akabiru sahabah atau min asghirus sahabah. Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan apa itu akabir wal asghir di dalam sahabah. Bagaimana ditentukan ini adalah sahabat yang besar, yang best, dan sahabat yang kecil. Ada yang mengatakan dari perspektif umurnya. Tapi wallahu a'lam mungkin dari perspektif yang paling kuat, yakni dari perspektif fadilahnya dan ilmunya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu dikatakan afdalus sahabah? Karena yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, akhirnya ambil ilmu yang paling banyak. Wahakadha, yakni ada beberapa pendapat tentang as-saghir wal akabirus sahabah disebutkan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Manhalul Latif. Insyaallah nanti yang akan datang kita akan membaca Manhalul Latif setelah beberapa kitab khatam, insyaallah. Setelah at-tabi'in, sekarang kita akan masuk ke a'immatul hadits wa kutubuhum. Tentang siapa saja imam-imam di dalam hadis yang masyhur, yakni secara mukhtasar, yakni Syed Muhammad bin Al-Maliki hanya menyebutkan siapa saja ulama hadis yang ma'ruf dan apa saja kitabnya. Al-awwal Al-Imam Malik bin Anas, wadah, yakni Imam Malik bin Anas, karena Syed Muhammad Al-Maliki. Yang pertama disebutkan adalah Imam Malik bin Anas. Wa huwa Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani, imamu daril hijrah. Ma'rufnya adalah imam daril hijrah. Apa itu daril hijrah? Madinah, tempatnya hijrah. Dan imamnya adalah Imam Malik bin Anas. Wulida sanata khamsin wa tis'ina minal hijrah. Dilahirkan tahun 95 Hijriah. Wa mata bil Madinah sanata tis'atin wa sab'ina wa mi'ah, 179. Walahu arba' wa thamanuna sanah. Umurnya 84 tahun. Wa huwa imamul Hijaz bal imamun nas fil fiqh wal hadits. Kalau dikatakan Hijaz itu biasanya Makkah, Madinah, wa Taif. Itu namanya apa? Hijaz. Wa Quraha, yakni bal imamun nas fil fiqhi wal hadis. Akan tapi bukan hanya imam Hijaz saja, tapi imam semua manusia. Wa kafahu fakhran anna Syafi'i min ashabih. Cukup fakhr bahwasanya Imam Syafi'i itu muridnya. Cukup, yakni Anda nak tahu apa hebatnya Imam Malik, orang sehebat Syafi'i pun menjadi muridnya Imam Malik, cukup. Walau kitabul Muwatta, ma'ruf kitabnya Muwatta. Wa qad istaghraqa fi ta'lifihi arba'ina sanah. Karangnya Muwatta 40 tahun. Sampai ada yang ulama pada imam pada khalifah pada zamannya, sudahlah kita nak bawa semua orang untuk ikut Muwatta. Maknanya Muwatta dijadikan konun wa dustur di dalam fatwa dan di dalam beribadah. Katanya Imam Malik, tak. Jangan jadikan Muwatta sebagai inti daripada ibadah kita. Maksudnya jangan jadikan Muwatta ini maksudnya poros. Kenapa? Karena sahabat itu banyak. Ini yang bisa saya kumpulkan, ini yang bisa saya kumpulkan. Ada banyak lagi yang tidak bisa saya kumpulkan. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak sempat saya kumpulkan dan itu sahih. Gara-gara anta mewajibkan orang untuk ikut Muwatta yang sahih tapi tidak ada di Muwatta, tidak bisa tercover nanti. Tidak bisa tercover. Waqad bayyana waliyullah ad-Dahlawi hujjatullah al-balighah, yakni ma'ruf kitabnya. Maka natal Muwatta wa darajatahu faja'alahu fi darajatil ula fi sihah min kutubil hadis ma'a sahihaini. Waliyullah ad-Dahlawi mengatakan bahwasanya Muwatta itu derajatnya sama dengan Sahihul Bukhari wa Muslim. Wa yaqul di dalam hujjatullahil balighah wa kutubul hadis ala tabaqat wa hiya bi i'tibari sihah wa syuhrah ala arba'it tabaqat. Dibilang kitab-kitab hadis itu banyak sekali levelnya. Tapi di dalam perspektif sihah, sahihnya ada 4 tabaqah. Tabaqah yang pertama, 3 kitab saja yang paling tinggi. Apa? Muwatta, Bukhari dan Muslim. Qala Syafi'i, ma tahta adi musama, ma tahta adi misama ba'da kitabillahi ta'ala as-sahhu min kitabi Malik. Katanya Imam Syafi'i tidak ada
di atas muka bumi ini kitab sahih yang lebih kuat daripada kitabnya Imam Malik. Katanya para ulama, iya, karena itu Sahih Bukhari belum ada. Karena Sahih Bukhari belum ada. Setelah ada Sahih Bukhari, lah fi ya Imam. Apa Sahih Bukhari? Imam Ahmad bin Hambal ma'ruf ya nih. Imam Ahmad bin Hambal ini Amirul Mukminin fil hadis. Kila annahu yahfad alfi hadis, 1.000.000 hadis. Wah, kitabnya ma'ruf, apa namanya? Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Oke. Ahmad bin Hambal, tapi kekuatannya musnad ini tak sekuat Bukhari wa Muslim. Kenapa? Karena apa ya? Ini bukan pure Imam Ahmad bin Hambal. Beliau tak sempat selesaikan. Ini diselesaikan oleh anaknya. Akhirnya jelas ya, derajat anaknya, alimnya tak sealim bapaknya. Akhirnya derajatnya turun. Dan lil asaf, kalau tak silap, anaknya beliau itu Abdullah bin Ahmad bin Hambal ini ada terkontaminasi dengan mujassimah. Kayak itu kan, Syekh Said Foda itu sering mengatakan, bukan Said Foda, dalam Mutakalimin ya nih, bahwasanya kalau dikatakan siapa itu ahli sunnah, biasanya Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Fudola'il Hanabilah. Macam itu. Bukan Hanabilah, Fudola. Orang-orang yang best daripada Hanabilah. Kenapa? Karena banyak syuyukh Hanabilah ini apa? Mujassimah. Abu Ya'la. Terus siapa itu namanya? Banyak lah. Abu Ya'la, Ibnu Akil atau siapa yang Al-Hambali, bukan sahibul syarah ala Alfiyah. Ada yang derajatnya tajsimnya itu kuat seperti Abu Ya'la. Ada yang tak kuat macam Mughni ibn Qudamah Al-Maqdisi. Derajatnya tak sekuat, tajsimnya itu tak sekuat sorihnya tak sekuat Abu Ya'la. Sampai dikatakan sebab gara-gara Abu Ya'la wa ashabuh, tak silap Ibn Jauzi hadha huwa min Fudola'il Hanabilah, punya kitab namanya Daf'u Syubahit Tashbih bi Akufit Tanzih. Beliau itu mengatakan bahwasanya wallahi hadaulah laqad bala ala madhabil Hanabilah baulatan la yumkin tadhiruha. Mereka itu macam kencing di madhab Hambali sampai tidak bisa disucikan. Kenapa? Karena gara-gara mereka madhab Hambali ini dicap mujassimah. Kenapa? Karena memang banyak min syuyukh Hanabilah ini apa? Mujassimah. Karena itu para mutakalimin kalau cakap Asy'ariyah daripada Hanabilah, tak cakap semua Hanabilah, min Fudola'il Hanabilah. Wah, di antaranya kalau tak silap saya, semoga saya silap ya nih. Anaknya Imam Ahmad bin Hambal itu di antara yang terpengaruh oleh mazhabut tajsim, wallahu alam. Ahmad bin Hambal huwal Imam al-Jalil Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani sahibul mazhab ma'ruf. Kalau tak silap Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal ini bukan mujtahid mutlak, tapi muhaddits kabir, mujtahid tidak. Tapi alal mu'tamad al-imamul madhab. As-sabir alal mihnah, diadab oleh, diseksa oleh orang-orang Mu'tazilah itu lama pasal khalqul Quran. Tak bergeming. An-nasir li sunnah, penolong sunnah. Asluhu min Maru. Wa kana abuhu min Sarkhas. Ma'ruf ya ini dari Sarkhas ini kalau tidak silap daerah di mana namanya, di Rusia. Mauliduhu fi Baghdad fi Rabi'il Awal sanata arba wa sittina wa mi'ah. Lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Wa tufiya biha dhahwata yaumil Jum'ah ats-tsani asyar min Rabi'il Awal sanata ihda wa arba'ina wa mi'atain. Meninggal pula di Baghdad juga hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241. Walahul musnad ma'ruf, musnad Ahmad bin Hambal. Wa orang-orang Wahabi suka sangat dengan ini. Kalau tak silap siapa itu? Albani Raja'a musnad Imam Ahmad bin Hambal, dan buat
Apa itu namanya? Fahros. Musnad Ahmad bin Hambal. Wa huwa min dawawin sunnah al-masyhurah, diwan sunnah masyhur yani. Wa qad intaqahu min aktsar min sab'ati mi'ah alfi wa khamsina alf hadis. Yang ditulis di dalam musnad ini dipilih daripada 750 hadis. 750.000 hadis. Dipilih yang bagus-bagus dan dijadikan musnad. Wa musnaduhu, musnad ini adalah kitab hadis yang ditulis menurut nama-nama sahabat. Jadi sahabat pertama Sayyidina Abu Bakar contohnya ya. Apa saja hadisnya. Sahabat ini apa saja hadisnya. Itu namanya musnad. Kalau jami' itu biasanya ditulis ala abwabil fikih. Ala abwabil fikih, dan biasanya semuanya itu sahih. Sunan tidak jauh beda, akan tetapi semuanya tidak semuanya sahih. Wa musnaduhu hadza yastamilu ala thamaniyata asyara musnadan awaluha musnadul asyrah wa ma ma'ahu wa fihi min ziyadati waladu Abdullah. Ada ziyadatnya. Nya bukan pure karangan Imam Ahmad bin Hambal. Wa yasir min ziyadat Abi Bakar al-Qati'i ar-rawi an Abdillah. Begitu pula ditambahi lagi Abi Bakar al-Qati'i yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Wa qad istamala ala sahih wal hasan wad dhaif alladhi yaqrubu minal hasan wa ma huwa aqal min dalik wa inna ma hukima alaihi bil wad' min ahadisil musnad fa huwa mazadu Abu Bakar Qati'i wa Abdullah ibn Ahmad bin Hambal. Di dalam hadis musnad ini ada sahih, hasan dan dhaif. Dan kalaupun ada hadis maudhu'ah, itu bukan yang diletakkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, tapi itu ada yang ditambahi oleh anaknya atau Abu Bakar al-Qati'i, karena itu kan derajatnya tak sekuat kutubus sittah. Seterusnya Al-Imam Al-Bukhari, ma'ruf sahibu sahihil Bukhari, wa huwa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnul Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi wala'an wal Bukhari maulidan. Ulida yaumal jum'ah li thalasa asrota lailatan kholat min syawal. Dilahirkan hari Jumat 13 Syawal tahun berapa? 194 daripada Hijriyah. Dan meninggal hari Sabtu tahun 256 Hijriyah. Wa umruhu ithnan wa sittun sanatan illa thalasata asyara yawman walam yu'akib dzakaron. Umurnya 62 tahun kurang 13 hari, dan semua anaknya perempuan, tidak ada anak lagi. Walahu kitab sahih al-ma'ruf bi sahihil Bukhari. Kitab sahih ma'ruf yakni kitab sahihul Bukhari wa huwal kitab alladzi qala fil ulama innahu as-sahhu kitabin ba'da kitabillahi ta'ala. Ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah kitab Al-Qur'an adalah sahih Bukhari. Wal ismul kamil alladzi samma bihil Bukhari kitabahu hadza huwa. Yani orang kan hanya mengetahui namanya Sahih Bukhari kan, tapi nama lengkapnya apa? Ini Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini adalah nama lengkapnya, nama lengkapnya. Wa qad istarata, apa ini? Apa ini? Sahih Bukhari. Selesai orang akan tahu semua. Wa qad istarata Al-Bukhari as-sihhata bi qoulihi ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahha. Dan Imam Bukhari hanya meletakkan di dalam Sahih Bukhari hadis-hadis yang sahih. Wa yufaddilu katsirun minal ulama Sahih al-Bukhari ala Sahih Muslim li anna syartahu aqwa wa atqan wa fawaidul fiqhiyah aktsar. Dibilang para ulama itu lebih prefer kitab Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Kenapa? Karena syaratnya Bukhari itu lebih kuat daripada syaratnya Muslim. Karena untuk bertemu Imam Muslim hanya mensyaratkan satu zaman. Imam Bukhari kena jumpa. Jadi Fatih an Anwar. Oh, boleh Fatih itu meriwayatkan daripada Anwar karena Fatih sama Anwar satu zaman. Itu Imam Muslim. Imam Bukhari tak boleh. Satu zaman belum tentu jumpa. Saya satu zaman dengan dengan Syekh Budi. Saya pernah hadir sekali, tapi mungkin meriwayatkan hadis saya tidak pernah. Saya satu zaman dengan Syekh Ali Jum'ah, tapi saya belum pernah bertemu dengan Syekh Ali Jum'ah. Satu zaman belum tentu bertemu.
belum tentu berjumpa. Karena itu Imam Bukhari mengatakan walaupun satu zaman tapi tetap berjumpa. Begitu pula fawaid fikihnya lebih banyak. Para ulama mengatakan kalau Anda nak tahu fikihnya Imam Bukhari, tengok daripada peletakan bab dan hadisnya di mana. Tengok. Dari situ Anda akan mengetahui bagaimana fikihnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari punya murid yang paling best, namanya ini, Muslim bin Hajjaj. Wahwa Abul Husain Muslim bin Hajjaj al-Kushairi an-Naisaburi, daripada Naisabur di Iraq. Ahadu a'lamil muhaddithin ala immah al-huffat al-mutqinin. Kana mauliduhu bin Naisabur sanata sitin wa mi'atain, tufiya sanata ihda wa sitin wa mi'atain. Lahir tahun 206 dan meninggal tahun 261 di dalam Naisabur, dan umurnya hanya 55 tahun. Walahu kitabu sahih al-ma'ruf bi sahihi Muslim wa huwal kitab alladhi tabaqat syuhratuhul afaq wa sara dzikruhu fil amsar. Yani reputasinya sangat viral. Semua tahu tentang sahih Muslim. Maka fi ta'lifihi khamsata asyarata sanah. Mengarang kitab ini 15 tahun. Jama'a fihi ithnai asyar alaf hadithin ikhtaraha min salasami'ati alaf hadis. Di dalam kitab Sahih Muslim ada 12.000 hadis yang beliau pilih daripada 300.000 hadis. Wa maudu'ul Imam Bukhari, katanya diriwayatkan beliau tak tulis hadis di dalam kitabnya kecuali setelah istikharah dan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa maudu'ul jami' sahih Imam Muslim huwa al-hadisus sahih al-mujarrad al-musnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang di dalam hadis di dalam kitab Sahih Muslim adalah hadis-hadis yang musnad, yang muttasil sanadullah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan harus sahih. Wa yamtazu hadzal kitab bi husni tartib wa siyaqul ahadits kamilah duna taqti. Dan di antara keistimewaan kitab ini, tertibnya bagus. Semua hadisnya sempurna. Terus lafat ruwahnya itu ada dobetnya. Musayyib, contohnya musayyib bikasril ya, bukan bifathil ya. Ada kata-katanya itu oleh Imam Muslim dijelaskan siapa namanya. Wa kamal i'tina bi dabti laftir ruwah wa siyaqi turuqil hadis al muta'addidah wa alfadhil mukhtalifah fi mawdu'in wahid. Dan semua riwayat-riwayatnya disebutkan di dalam satu bab. Di dalam riwayat ini disebutkan ini, sebutkan ini. Fayasulu ala talib an-nadhur fi wujul hadis. Maka tolabat di sini mudah untuk tengok tentang wujuhul hadis. Waqad nahaja fi ta'lifihi nahjal Bukhari fi tariqatin sahihatin fi jam'il hadisi sahih al-mujarrad wa ta'lifuhu ala abwabil ilm min fiqhin wa khilafihi muta'athim bi tariqi. Dan Imam Muslim, karang Sahih Muslim ini terpengaruh oleh Imam Bukhari. Jadi cara mengarangnya Imam Muslim mencontoh karangan Imam Bukhari, tentang bab-babnya, khilaf-khilafnya, semuanya meniru Imam Bukhari. Afdaliyatu Sahih Bukhari ala Sahih Muslim, ittafaqal ulama rahimahullah taala ala anna ashal kitab ba'dal Qur'anil Aziz as-sahihan al-Bukhari wa Muslim. Para ulama sepakat bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Bukhari, setelah Al-Qur'an adalah Bukhari dan Muslim. Kenapa? Talaqatul ummatu bil qabul. Karena dua kitab ini, umat Islam itu amik dua kitab ini dengan, maksudnya semuanya itu menerima kitab ini. Ini jangan Anda remehkan, Suf. Kalau umat menerima semua, maknanya ini ijma, ini macam ini. Karena tidak mungkin ulama menerima kecuali mereka mengetahui bahwasanya kitab ini best. Tak mungkin ulama tak pernah jumpa tapi semuanya setuju semua. Tak pernah jumpa satu sama lain tapi semuanya setuju. Itu talaqatul ummah bil qabul wa darbun min durubil ijma. Konsensus, dan konsensus adalah dalil yang paling kuat di atas Al-Qur'an. Wa kitabul Bukhari asahhuhuma wa aktsaruhuma fawaid wa ma'arif dhahirah wa ghamid. Kitabnya Imam Bukhari ini yang paling sahih daripada kitabnya Imam Muslim, dan di dalamnya itu ada fawaid, ada ilmu-ilmu, faedah-faedah yang dhahir dan khafi. Wa qad sahha anna musliman kana yastafidu minal Bukhari wa ya'tarif bi annahu laysa lahu nadhirun fil hadis. Dalam riwayat Imam Muslim pun diriwayatkan Imam Muslim ini mengakui bahwasanya saya tak boleh challenge Imam Bukhari. Sampai di dalam sebuah riwayat, ya Imam, da'ka ughassil rijlaik. Wahai Imam, biarkan aku ini
melepas selipemu, melepas kasutmu, dan aku cuci kakimu. Akhlaknya Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari lah yang mengajari Imam Muslim, gurunya. Kemudian setelahnya adalah Imam Abu Dawud. Abu Dawud wahwa Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani. Wulida sanata ithnataini wa mi'atain. Dilahirkan tahun 202. Tufiya bil Basrah li arba asrata baqiyat min Syawal khamsin wa sab'ina wa mi'atain. Meninggal tahun 275. Walahu kitab Sunan al-Ma'ruf bi Sunan Abi Dawud. Ma'ruf kitabnya Sunan Abi Dawud. Wa huwa kitabun syarif qala anhu Abu Dawud jama'tu fihi arba'ata alaf haditsin wa thamana mi'ati haditsin dzakartu sahih wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Yakni kira-kira 4.800 hadis. Di dalam situ ada sahih dan yang mirip-mirip sahih dan hampir yakni sahih dan hasan. Dan di antara keistimewaannya sahih Sunan Abi Dawud ini, kalau tidak disebutkan hukumnya fahuwa hasan. Kalau tidak ada hukumnya, maka apa? Hasan. Karena hampir tidak ada hadis dhaif di dalam Sunan Abi Dawud. Wa qala Ibnul Qayyim innahu jama'a bi hadzal kitab syamla ahaditsil ahkam wa rattabaha ahsana tartibin wa nadhamaha ahsana nidhamin ma'a intiqaiha ahsana intiqain wa tirahuhu minha ahadits majruhin wa du'afa. Dibilang Ibn Qayyim mengatakan bahwasanya Abu Dawud itu sudah mengatur kitab ini sebaik-baiknya dan dipilih sebaik-baiknya, dan tidak ada di dalam kitab ini hadis yang majruh dan hadis yang dhaif. Karena itu kalau tidak ada hukumnya, maka hukumnya apa? Hasan. At-Tirmidzi wa huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak as-Sulami. Ulida sanata tis'in wa mi'atain. Dilahirkan tahun 209. Tufiya fi Tarmadh Lailatal Itsnain ats-tsalis asyar min syahri Rajab sanata tis'in wa tis'ami'ah wa sab'in wa mi'atain. Meninggal tahun berapa? 279. Kira-kira 70 tahun umurnya. Walahu kitabun Jami'ut Tirmidzi. Banyak orang mengatakan kitabnya Imam Tirmidzi ini sunan, tapi alal mu'tamad dia bukan sunan, tapi adalah jami'. Wahul kitab alladzi asbaha bihi Tirmidzi imaman fil hadis. Yani dengan kitab ini Imam Tirmidzi ini dikatakan imam fil hadis. Wa huwa asyharu kutubihi wa ajalluha wa yusamma Jami'ut Tirmidzi wa Sunanut Tirmidzi wa sammahul Hakim Abu Abdillah wal Khatib Baghdadi al-Jami' as-Sahih li Tirmidzi atau Sahihut Tirmidzi. Dan Khatib al-Baghdadi ma'ruf yakni mengatakan kitab ini namanya Jami'us Sahih Tirmidzi atau Sahihut Tirmidzi wa qad wasafahu Tirmidzi wa sammahu bis sahih. Wa qala al-Majd Ibnul Athir hadza kitabuhu sahih ahsanul kitab wa aktsaruha faedatan. Ibnul Athir mengatakan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang paling banyak faedahnya, wa ahsanuha tartiban wa aqalluha tikraran. Aturannya paling bagus dan paling sedikit pengulangan. Wa fihi ma laysa fi ghairihi min dzikril madzahib wa wujuhul istidlal wa tabyini anwa'il hadis min as-sahih wal hasan wal gharib wa ma fi jarh wa ta'dil. Dibilang di dalam kitab ini banyak disebutkan hal-hal yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain, daripada madzhab, bagaimana cara berdalil, terus macam-macam hadis tentang sahih, hasan, gharib, dan ada jarh wa ta'dil. Dan setelahnya adalah Imam An-Nasa'i wa huwa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahr bin Sinan An-Nasa'i. Ada yang mengatakan An-Nisa'i, bukan, yang benar apa? An-Nasa'i. Ulida sanata khamsatin wa ishrina wa mi'atain, yakni 225 Hijriah, wa mata bi Mekkah sanata thalath wa thalathmi'ah wa huwa madfunun biha. Umurnya panjang ya, di atas 70 tahun kelihatannya. Meninggal di Mekkah dan dikuburkan di Mekkah. Walau kitabu Sunan al-Ma'ruf bi Sunanin Nasa'i wa kitabu Sunan hadza murattabun ala abwabil fiqhiyah kabaqiyati sunanil ukhra. Yani di antara mumayyizah kitab Sunan, kitab yang ditulis menurut abwabul fiqhiyah, menurut kitab-kitab babnya itu macam bab fikih.
Wa qad daqqaqan Nasa'i ghayat ad-dadqiq fi ta'lifihi sunanas sughra famin thamma qala ulama inna darajata sunanis sughra ba'da sahihain li annaha aqallu sunan ba'dahuma dhaifan. Dibilang Imam Nasa'i ini ketika mengarang kitab Sunan Nasa'i ini sangat mendetailkan. Dia teliti benar-benar kitab ini. Karena sebagian ulama mengatakan setelah sahihain yang paling kuat adalah Sunan Nasa'i. Muwatta mana? Tak ada. Muwatta itu tak selevel dengan Bukhari wa Muslim. Wa fi sunanin Nasa'i sughra as-sahih wal hasan wa dhaif. Walakinna di dalam kitab Sunan Nasa'i as-sughra ada yang sahih, hasan dan dhaif, tapi yang dhaifnya tidak terlampau banyak. Dan yang terakhir adalah Ibnu Majah. Ibnu Majah ini tulisannya yang benar, taknya yang terakhir itu pakai hak, bukan pakai tak marbutoh seperti yang di sini. Betul ini. Ibnu Majah. Huwal Imam al-Muhaddis Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabai al-Qazwini nusiba ila iklim Qazwin li anna bihi mauliduhu wa nash'atahu ila Qazwini. Suf Imam Kutubus Sittah ini semuanya ini adalah Ajim, bukan Arab. Satunya daripada Bukhara, daripada Rusia, Qazwin. Wulida sanata tis'in wa mi'atin wa tufiya sanata thalath wa sab'ina wa mi'atin. Dilahirkan tahun 209 dan meninggal tahun 273 Hijriah. Walau kitabus sunan wa fihi sahih wal hasan wa dhaif. Dan beliau mempunyai kitab sunan dan di dalamnya ada hadis hasan, sahih dan dhaif. Wa qad takallama ba'dul ulama fil ahadits allati infarada biha an ghairihi min kutubis sittah wa huwa qaulun mu'tarad. Sebagian ulama mengkritik Imam Ibnu Majah tentang hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam kitabnya, tapi di dalam kitab-kitab sunan yang lain tidak ada. Duh, kenapa dalam Tirmidzi tak ada, dalam ini tak ada, dalam engkau ada? Tapi kritikan mereka tak diterima. Kritikannya tak sekuat. Yani Imam Ibn Majah ketika tulis hadis ini, dia tahu ini hadis benar. Kritikan engkau tak ada artinya. Yani karena kritikan mereka dijawab oleh ulama-ulama setelahnya. Engkau tak benar lah Ibn Majah ketika letak hadis ini, beliau tahu apa yang beliau lakukan. Engkau nak kritik je. Beberapa hadis dalam Imam Bukhari tak sebutkan sanad. Loh, Imam Bukhari tak sebutkan sanad karena tahu ini adalah hadis yang sahih. Ulama-ulama setelahnya menyebutkan sanadnya dan semuanya oke. Enggak cuma boleh kritik, Bas. Kritik paling mudah. Kritik paling mudah. Fahaula ila immahum ashabu asyrul kutub al-mudawwanah fi ilmil hadis. Mereka ini yang sebutkan ini ada 8 yang sebutkan kan, selain Kutubus Sittah ada Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah ulama yang paling famous. Wa hadhil kutub hiya al-Muwatta, Musnad Imam Ahmad, wal kutub as-sittah allati hiya Sahih Bukhari wa Sahih Muslim wa Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qad jara istilahul muhaddisin ala itlaqi lafzil kutubis sittah 'alaiha. Urful muhaddisin, Bas, bahwasanya kutubis sittah ini ala 6 kitab ini. Ba'duhum zada kutubul asyrah, kutubut tis'ah, yakni istilahat, akan tetapi al-ma'ruf al-an kutubu apa? Sittah, wa hadha kutubus sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, wa Ibnu Majah. 6 ini adalah kutubus sittah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a bihadzal mu'allaf wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa khususan ila ruh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki anallah yaghfir dhunubana wa dhunubahu jami'an wa dhunuba abaina wa walidina wa abai jami'il muslimin wa anallaha yarfa'anna al-waba wal bala wal ghala wa jami'il fitan wal mihan wa anallaha yu'tinal istiqamah fi hadat fi tariq talabil ilm ya Allah wa anallah yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu aslafuna salihun wa ala hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini adalah majelis terakhir dalam kitab Qawaid Asasiyah fi Mustalahil Hadis. Alhamdulillah sudah hatam. Dan insya Allah mulai Sabtu depan kita akan membaca kitab baru lagi, yaitu kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran kalangan Said Muhammad bin Alawi, juga mulai minggu Sabtu hadapan insya Allah. Dan alhamdulillah kitabnya pun ada di dalam PDF. Bagi yang nak bersiap-siap untuk downloadnya bisa download dimanapun. Nanti mungkin boleh saya minta kawan-kawan yang di Majelis Taklim An-Nur untuk upload kitabnya di mana namanya, di FB Majelis Taklim An-Nur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu itu dan bisa mempraktikalkan ilmu-ilmu ini dan dijadikan kita meninggal dalam keadaan thalib ilm atau menyebarkan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa lagi di kitab yang akan datang, di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.